Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Masjid Raya Barugah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Tetapi kita sudah hakul yakin karena sudah terproses atau sudah kita saksikan melalui ainul yakin. Biasa roh dega tanda-tanda gerita, tepeka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitulah karena memang Allah sudah menyampaikan, aku rahasiakan dua kepastian datangnya hari kiamat dan kepastian datangnya kematian. Aku rahasiakan datangnya tetapi pasti datang. Kita sangat bersyukur masih dilepaskan kesadaran kita. Tadi malam digenggam. Kita sangat bersyukur juga karena semua yang hadir pada kesempatan ini itu hamba-hamba yang diijabah doanya. Mulai dari Rajab kemarin kan kita sudah berdoa kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Narafi Ramadan berarti diijabah doa kita. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul yang insyaallah ketika kita mengoptimalkan, berusaha mengikuti sunnahnya, itulah jalur untuk kita mendapatkan cinta, ridha dan kasih sayang Allah, dan berpeluang besar untuk kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita semua mau dicintai oleh Allah. Pasti kita semua mau dicintai oleh Allah. Kita semua ada yang mengaku tidak ada dosanya, ada yang berani mengaku tidak ada dosa. Semuanya kita pasti ada dosa. Jalur untuk bagaimana berpeluang kita mendapatkan pengampunan dosa, latih diri kita untuk memperbanyak yang sunnah-sunnah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Falatu Muhammad, kuataku sampaikan kepada umatmu, barang siapa yang mengharapkan cinta, ridha dan kasih sayangku, perbanyaklah mengikuti sunnahmu, karena dengan jalan itu aku juga berpeluang untuk aku ampuni dosa-dosanya. Apalagi di bulan suci Ramadan, bulan pengampunan dosa. Perbanyak istighfar. Ini ayat saya cetak tersendiri Ustaz. Setelah saya belajar surah Ali Imran kan 31 kan, 331. Maka anggap oleh rahasiana. Karena kedekatan kita dengan Allah itu sangat ditentukan oleh kesucian kalbu. Kesucian kalbu itulah menentukan kualitas keimanan. Kualitas keimanan hanya terhijab dengan dosa-dosa kan? Nah rupanya ada jalurnya. Bagaimana berpeluang besar untuk kita diampuni dosa kita. Jadi ucapan tersendiri roya. Ayat yang kedua yang saya catat setelah saya belajar.
surah atau ayat terakhir Al-Kahfi. Lo mana ngisi runtuh Allah Ta'ala. Ya, kan begitu kan di situ Ustaz ya. Luar biasa tadi Pak Imam ini. Ya, Masya Allah. Menyesalkan diurekami seorang. Masya Allah. Allah menyampaikan barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-Nya, lakukanlah dua hal. Laksanakan amal baik dan jangan mensyirikatkan aku. Itu jalurnya. Ya meskipun saya punya pandangan sekarang, jangan terlalu jauh mau bertemu dengan zatnya di dunia ini. Minimal mari kita latih diri kita berjuang untuk bagaimana dia bertemu berjumpa dengan sifat dan perbuatannya. Ketika kita jujur bertanggung jawab, insya Allah itulah jalur untuk bagaimana kita dekat. Ketika kita mampu menata diri kita untuk sabar, yang ditata dilatih kita di bulan suci Ramadan ini, dilatih kesabaran, dilatih kejujuran, dilatih komitmen, dilatih kedisiplinan. Itulah jalur untuk bersama. Bukan hanya dekat, bersama. Karena begitulah ayat. Ya ini secara tekstual. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan hambanya yang bersabar. Sehingga biasa turu kuru alaikum mabila mufa ku Allah Ta'ala. Wa puju mufa macai. Apalagi jalurnya untuk kita bersama. Luaran dari puasa inilah Allah tatakun. Maka dari puang Allah Ta'ala innallaha ma'al muttaqin. Aku bersama hamba-hamba aku yang bertakwa. Ya roh, napiro penggalang-penggalang ayat ya Pak Guru. Tetapi penggalang-penggalang ayat saja kita minta doa kepada Allah untuk menerapkan di dalam kehidupan luar biasa. Kita terapkan dalam kehidupan ketika kita baca ayat ketika tiba waktu salat maka dulu salat. Karena itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu seandainya kau mau mempraktekkan dan kamu mempelajari. Betapa banyak hasil-hasil penelitian sekarang. Ya, kalau Bapak membaca ada namanya mekanisme sirkadian tubuh, ada namanya mekanisme autofagi untuk menjelaskan bagaimana puasa itu bisa menyehatkan. Luar biasa kan saudara-saudara kita di luar itu suka sekali meneliti. Makanya ya maka rahasianya kalau kita mau betul membalik peradaban di Indonesia ini, ambil itu ilmu-ilmu yang sudah dikembangkan oleh Barat, kemudian kita bungkus ulang. Agar pembungkusnya dua. Pembungkus yang pertama adalah referensi ilahi, Al-Quran atau ayat-ayat kauliyah. Yang kedua adalah bungkus dengan kearifan lokal. Lahirlah nanti referensi ilmu politik yang tidak dimiliki oleh Amerika. Referensi ilmu pertanian yang tidak dimiliki oleh Amerika. Referensi ilmu ekonomi. Sekarang kan itu sudah banyak konsep-konsep ekonomi hijau, ekonomi ini. Tetapi prakteknya tidak. Karena masih terpisah antara kaulia dengan kaunia. Masih dipisahkan dengan antara apa kata sains dengan apa kata Tuhan. Jadi dua itu saudara yang menguatkan. Dan alhamdulillah ini diskusinya sudah sampai di teman-teman di UGM, di Jawa, di Surabaya. Saya silakan spiritualisasi keilmuan. Tahun 80 sudah populer ada namanya islamisasi. Tapi sampai sekarang belum muncul. Karena begitu kita katakan islamisasi, langsung di luar itu dia tidak mendukung kita. Tetapi spiritualisasi itu, dan itu memang yang lebih tepat, itu adalah kosakata universal yang dimiliki atau yang dianut oleh semua aliran. Nah ini perjuangan kita teman-teman, ini dosen, karena inilah yang saya selalu coba memprovokasi teman-teman dengan bagaimana kita mengkonfirmasikan antara kaulia dengan kaunia untuk menghasilkan suatu konsep-konsep baru yang lebih komprehensif dan menjadi nanti bahan baku teknologi yang berakhlak. Langkah awal untuk bagaimana membangun ilmu yang terpadu itu adalah memang rekonstruksi filsafat ilmu. Bayangkan kalau filsafat barat yang membangun ilmu pertanian, membangun ekonomi, membangun ilmu-ilmu yang kita masuk di pikiran tak sekarang, ilmu itu bebas nilai. Apa tidak bahaya? Pak makanya nanti mau diterapkan itu ilmu baru terikat pada nilai, terlambai. Harus ilmunya sudah terikat pada nilai, baru itulah nanti yang membangun teknologi dan peradaban.
Nah, kita tidak berani juga keluar dari cengkeraman barat. Maaf teman-teman, sudah 400 tahun kita dijajah pikiran kita. Kita sudah merdeka dari penjajahan fisik, tapi kita tidak sadari dijajah pikiran kita dengan kurikulum orang lain. Ini yang saya coba suarakan sekarang pada teman-teman, para pemikir-pemikir. Mari kita padukan. Bahkan kalau sudah benar nanti ilmu, apapun ilmu kita adalah tarika untuk berma'rifah. Apapun yang kita pelajari itu adalah jalan untuk mengenal Tuhan dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau ilmunya benar, kalau ilmunya tadi sudah terpadu referensinya antara kaulia dengan kaunia. Hadirin sidang jamaah insya Allah dimuliakan Allah. Angkat tema tersendiri nakasihkan. Ditanya ke Pak Suskasman, maka kalau orang minta tema itu pasti itu ada unsur-unsur lingkungannya, kecuali kalau dikasih kak tema, karena biasa juga langsung kak dikasih tema, tetapi pelajaran setelah itu kalau kita dikasih tema langsung berkembang lagi, saya harus belajar. Tapi kalau minta tema sama saya pasti itu ada unsur lingkungan, karena saya guru besar di bidang ekologi pertanian. Nah, judulnya takwa dan kearifan lingkungan. Apa itu takwa? Banyak itu nakaji para ustaz yang lainnya. Yang jelas tadi salah satunya itu bahwa takwa itu adalah indikator kebersamaan kita dengan Allah. Apalagi takwa itu indikator kemuliaannya manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Apalagi yang perlu dipahami ini, takwa itu adalah tangga kualitas keberimanan kita, kualitas keberagamaan kita, menuju pada puncak kualitas keberagamaan penyerahan diri total kepada Allah al-Muslimun. Jadi iman dasar takwa. Jadi tangga pertama dari kualitas iman kita, kualitas keberagamaan kita adalah sekedar beriman. Makanya yang dipanggil untuk melaksanakan puasa untuk naik tingkat, itu kan orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ini diperintahkan untuk selalu ditingkatkan kualitasnya menjadi takwa yang sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mau mati, jangan pindah ke alam kubur, jangan pindah ke alam barzah sebelum mampu berserah diri kepada al-muslimun. Kalau tidak salah 24 kali diulang itu, yang tertuju pada penyerahan diri. Yang terkadang banyak dipahami, jangan mati sebelum Islam. Nah, yang sudah dipanggil tadi itu sudah Islam. Jadi sebenarnya sudah benar Islam, tapi Islam yang berserah diri. Itulah al-muslimun itu. Coba mungkin buka di Al-Quran, lebih banyak itu diterjemahkan penyerahan diri. Jadi iman, tangga pertama, yang selalu juga harus ditingkatkan dengan ilmu. Dari ilmu yakin, ainul yakin, naik tingkat ke hakul yakin. Kalau Buya Ar-Razi, nah tambah ilmu cik di, nah masih ada di atasnya itu hakul yakin. Tanpa embel-embel, al-yakin. Kalau saya kesian sampai ketiga, baru ketiga itu. Dan mungkin lebih banyak juga dipahami baru ketiga ya. Ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Kemudian jadikan iman itu menjadi dasar untuk amalan. Itulah sederhananya menurut saya yang disebut dengan takwa. Jadi pekerjaan, amalan yang dilandasi dengan iman, itulah takwa. Pekerjaan bagaimana? Dua nih, dibagi dua. Yang terkait dengan ibadah ritual, itulah sempajam, puasa, zikir. Yang kedua yang terkait dengan peran dan fungsi kehalifan kita. Pak dua itu akatana Allah Ta'ala na pancian diki. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada aku. Yang kedua, aku hadirkan sebagai khalifatullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di surah Al-Baqarah 30. Tetapi jangan stop di situ. Lihat surah ke-39.
Bukan hanya sembarangan orang pertanian mengelola alam. Kita disuruh lestarikan alam sebagai khalifah dan memakmurkan bumi. Jadi kalau kita stop di 330, ya seenaknya orang pertanian mengembangkan teknologi yang penting tinggi produksi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, kelestarian alam ini, tanpa memperhitungkan bagaimana nanti konsumen ketika pendekatan bahan kimia, bagaimana nanti konsumen kesian makan itu. Betapa banyak residu pestisida yang ada pada tanaman yang dimakan oleh saudara kita. Jadi makanya kayak teman-teman di pertanian itu orang pertanian. Peluangnya untuk beramal itu sangat luas, tetapi peluangnya berdosa juga luas. Siapa yang lihat kak? Kusemproi, yang penting matahari produksinya, hantam saja di situ. Ya. Tetapi siapakah sebenarnya yang dihantam? Siapakah itu yang disemprot? Allah menyampaikan mahalak tahadza batila. Tidak ada yang sia-sia aku ciptakan. Ini pendekatan-pendekatan sekarang yang saya lakukan di pertanian. Sudah banyak konsepnya, pengelolaan hama terpadu, tapi belum disentuh aspek spiritual. Gulma juga adalah makhluk Tuhan. Tikus juga adalah makhluk Tuhan. Tikus datang karena diizinkan. Hama datang karena diizinkan. Jadi maaf kalau ada orang pertanian di sini, tambah itu melakukan bagaimana mengurangi serangan hama, mengurangi peluang tikus menyerang. Tetap saya ajarkan pola tanam. Menanam bulan sekian berdasarkan pola hujan, tetapi tambah kita. Dekati yang mendatangkan tikus, dekati yang mendatangkan hama. Ini ilmu modern tidak ada itu. Dia gak ada hubungannya. Mana kerja dia gak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya zikir, baca Quran dengan sehat. Kalau sudah terbukti banyaknya orang yang mempraktekkan secara kedokteran sudah tidak bisa sehat, tetapi mengamalkan zikir-zikir tertentu, mengamalkan memperbanyak baca Al-Quran, dia sembuh, masih mau dibantah. Ini saya bilang tadi, tidak berani untuk keluar dari cengkeraman orang lain, membuat satu kriteria ilmu, kriteria sains. Jadi bersuara ke sekarang Pak, dua yang harus kita lakukan. Berani untuk melakukan redefinisi dan berani untuk melakukan perluasan kajian keilmuan. Semua ilmu yang nyata bersambungan yang tidak nyata. Banyak fenomena yang kita lihat ini. Los Angeles kemarin. Kemana ini udah ahli bagaimana memadamkan api? Padam ke api. Tambah berusaha dia mau padamkan, tambah Allah menunjukkan betapa maha berkendaknya untuk tidak memadamkan api, malah lebih luas. Inilah yang perlu hadir di dalam kesadaran kita, termasuk ini. Tadi takwa, bagaimana kaitannya dengan lingkungan? Saya lingkungan sekarang Pak, saya sudah melakukan redefinisi. Apa itu lingkungan? Yang diajarkan mulai dari SMP sampai doktor. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita, terdiri dari abiotik dan biotik, ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Apa yang dianggap tidak hidup? Air, udara, tanah. Apa yang dianggap hidup? Tanaman, apalagi manusia sendiri, kemudian makhluk hidup lain. Itu yang dianggap hidup. Menurut bahasa sains. Coba konfirmasi dengan bahasa Tuhan. Apakah air hidup? Apakah air mati? Apakah tanah itu termasuk unsur yang mati? Sabbaha ma fis samawati wal ard. Seluruh yang aku ciptakan bertasbih kepada aku. Seluruh yang aku ciptakan mengandung energi. Energi itulah sumber kehidupan. Bahasa fisikanya kan energi. Ini nanti yang harus terbangun untuk menghargai juga lingkungan. Dan ini tidak dibantu oleh Guru Kiai Haji Nasaruddin Umar, Pak Kiai. Mohon maaf. Perilaku rahmatan lil alamin. Dia bisa terbangun ketika kita bangun kesadaran energi. Bahwa kita satu kesatuan secara energial. Saya satu kesatuan dengan Pak Imam karena dihubungkan dengan alam energi. Kita satu kesatuan dengan tanaman karena dihubungkan dengan alam energial. Yang disebut sekarang alam kuantum, yang ditemukan oleh fisikawan kuantum. Jadi mereka pertama seletu, kedua ilmu berkembang banyak masuk Islam. Biologi molekuler dan fisika kuantum.
Kenapa ini para ilmuwan menemukan dari manakah kekuatan ini? Jantung tidak pernah berhenti berdetak. Dari mana kekuatan ini? Matahari ini 5 miliar tahun yang lalu diciptakan alam semesta ini berdasarkan prediksi ilmuwan. Kenapa tetap dia tidak menyatu dengan bumi? Kenapa yang belajar fisika, proton, elektron, neutron, proton, neutron itu yang berada pada inti atom, sudah 5 miliar tahun yang lalu tidak pernah menyatu dengan elektron yang bertawaf mengelilingi inti atom. Rupanya antara ini disinilah alam kuantum namanya. 52 tahun Pak baru dibuktikan oleh para ilmuwan fisika. Tahun 1962 seorang fisikawan memprediksi itu dengan pendekatan rumus. Kamu aja lebih kecil dari proton elektron ini. Tapi kekurangan katakannya sesara ya. Mungkin itu yang disebut sesara dalam Al-Quran. Masih ada ini. Kemudian dia pelajari hampir konsisten, tidak berubah itu, bahwa ada kekuatan. 50 tahun baru betul terbukti. Ada kekuatan yang mendasari kenapa elektron itu tidak menyatu dengan intinya. Tetap berputar sudah 5 miliar tahun, sama dengan bumi ini berputar terus, tidak menyatu dengan matahari, dia dipisahkan dengan alam kuantum. Makanya orang yang temukan, ya nari nasab wang Allah Ta'ala. Ya nari nasab wang Allah Ta'ala. Dikasih nama Pak, the God particle. Makanya syukur kini selengnya, karena ada Quran yang memandu. Apapun yang kau temukan, apapun yang ditemukan oleh para ilmuwan, itu bukan aku, itu ciptaanku. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai aku. Di ayat lain, aku meliputi seluruh ciptaanku, baik yang gaib maupun yang nyata. Menyamangi di selengnya, dia terjebak bahwa ini adalah Tuhan Allah Ta'ala kan? Meskipun seluruh kekuatan, seluruh energi yang mempertahankan kehidupan ini ada di alam kuantum itu, bersumber dari alam kuantum, tapi kita terjebak bahwa itulah Tuhan. Kita tidak terjebak karena kekurangan. Kepala nih JR, saya ini orang pertanian, mengajar ekologi. Kalau ekologi konvensional itu Pak, bisa kita terjebak bahwa matahari lah, itulah Tuhan. Kenapa? Sumber kehidupan dari matahari, dari cahaya matahari. Kita bisa melihat karena ada cahaya matahari. Tanaman bisa berfotosintesis karena ada cahaya matahari. Kalau begitu, ya naruh puaro. Karena sudah mentok di situ. Kalau kita belajar ekosistem, sudah mentok di situ. Ini Tuhan ini. Makanya sampai sekarang kan masih ada yang menyembah matahari. Dan Nabiullah Ibrahim, proses pencarian Tuhannya sempat terjebak dengan matahari itu Tuhan, bulan itu Tuhan, bintang itu Tuhan. Tetapi dengan pencariannya mendapat bisikan, itu bukan aku. Aku dibalik dari apa yang kusaksikan. Ada lagi ayatnya. Ya, ada ayatnya Ustaz ya. Aku ciptakan matahari dan bulan sebagai sumber kehidupan. Tetapi janganlah kamu menyembah matahari dan bulan. Sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Menyamangi diselengnya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Tak ada pengaruh kesalahan. Tolong diluruskan kalau saya keliru karena saya juga orang belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.